Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan gue Erwin Seigi. Di sini gue mau sedikit bercerita tentang kehidupan di bawah laut. Pemirsa, di bawah laut itu banyak sekali terdapat makhluk-makhluk hidup seperti ikan-ikan yang kecil atau yang besar, bahkan besar banget. Itu banyak banget di bawah, kehidupan di bawah laut. Dan nggak mesti ikan juga, termasuk banyak makhluk yang lain seperti kuda laut, kura-kura, kepiting, dan lainnya. Laut yang begitu luas di dunia ini, bahkan lebih luas dibanding daratan kalau dirapetin yang ada di bumi, itu menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Dan di sini gue hanya bercerita tentang kehidupan bawah lautnya, bukan tentang rahasianya. Karena kalau digali juga memang banyak, terutama di palung-palung yang dalam itu masih terdapat kehidupan makhluk yang belum pernah kita lihat kalau di atas ya. Ya mungkin semacam ikan paus, hiu mungkin ya, hiu raksasa atau megalodon. Ada kemungkinan masih ada kalau di dalam laut yang paling dalam sekali, yang paling dasar. Di sini gue hanya bercerita tentang beragam kehidupan dari jenis-jenis, terutama jenis-jenis ikan yang ada di dalam laut, juga alamnya, alam laut yang begitu indah dan mempesonanya. Dan mungkin pemirsa pada umumnya, terutama anak-anak, yang paling dikenal dari binatang makhluk yang di dalam laut itu atau ikan, itu terutama adalah ikan hiu, karena dengan keganasannya dan juga film-filmnya yang memang ikan hiu selalu memakan orang. Karena memang dia makanannya itu daging ya. Kalau di darat ya seperti jenis-jenis harimau atau macan. Dan kedua mungkin yang agak ngetop atau terkenal di kalangan pemirsa atau manusia itu ya itu ikan lumba-lumba. Karena ikan lumba-lumba itu ya semacam ada kedekatan dengan manusia kalau di darat, mungkin kalau bisa dibilang contoh sih kayak kucing kali. Yang memang jinak ke manusia itu ikan lumba-lumba. Dan juga memang makanannya dia bukan makanan daging ya. Kalau daging itu makhluk yang makanannya daging itu jarang yang jinak. Dan makhluk terbesar di laut yaitu ikan paus, yang besarnya bisa sampai sekitaran 12 meter mungkin, atau 8 meter, 10 meter. Dan itu sangat besar sekali. Cuman memang untuk ikan paus ada pengecualian. Dia bernapas seperti manusia, yaitu paru-paru. Karena dia kalau nyelam terus di dalam lama nggak akan kuat. Dia selalu menimbul ke atas untuk mencari napas. Dibanding ikan-ikan yang lain yang memang bernapas dengan insang, yaitu bernapas di kehidupan laut. Dan ikan paus dia selalu nimbul ke atas sambil loncat dan mengeluarkan di hidungnya di atas tuh kayak air mancur itu kalau di film kartun. Itu adalah dia mengambil udara untuk disimpan dan menyelam kembali di lautan yang sangat luas. Ikan hiu, ikan paus itu memang beragam banyak jenisnya. Mungkin pemirsa tahulah model-model dari ikan paus tersendiri. Juga ada yang namanya ikan paus hiu paus atau nggak bisa dibilang. Dan di semua lautan memang yang paling ditakuti oleh manusia yaitu ikan hiu. Karena keganasannya, apalagi kalau dia lapar atau enggak dia mencium bau amis darah, dia akan langsung menuju ke tempat darah tersebut. Makanya hati-hati kalau berenang di laut dalam atau ada kehidupan ikan hiu. Kalau yang punya luka mungkin langsung diserang oleh ikan hiu tersebut. Tapi kalau enggak luka sih ya kemungkinan enggak, kecuali memang hiunya memang sedang lapar. Dan ikan hiu, ikan paus atau ikan lumba-lumba sampai sekarang masih ada. Dan besarannya pun lumayan. Ikan hiu sekitar 4 meteran, kalau ikan paus kan ya 10 meter lebih gitu, atau 8 meter lebih. Ikan hiu dan ikan lumba-lumba mungkin hampir sama, ya lebih kecil sedikit lumba-lumba sih. Cuman kalau ikan lumba-lumba paling gampang dijinakin oleh manusia, karena memang ikan lumba-lumba itu dekat oleh manusia. Dan binatang-binatang yang lain, maksudnya ikan-ikan yang lain, yang lebih indah itu di lautan dibanding ikan yang di darat, karena jenis-jenisnya itu sangat beragam sekali untuk ikan-ikan di laut. Juga adanya ikan pari,
atau ikan yang warna-warni seperti halnya ikan yang warna merah putih itu ya, yang ada filmnya dulu yang ngetop tuh, Nemo. Belum ikan-ikan yang lain yang sangat indah sekali. Dan di laut juga ada buaya, buaya laut. Jarang orang mengetahui kehidupan di bawah laut selain para ilmuwan atau para penyelam. Dan itu pun mereka menyelam terbatas ya kedalamannya. Ya setahu gue sih paling sekitar kedalaman 10 meteran atau 20 meter. Karena lebih dari itu juga tekanannya akan tinggi sekali dan belum pernah ada alatnya yang bisa sampai ke dalam. Dan kapal selam yang tercanggih aja yang Amerika atau Rusia punya, setahu gue kedalamannya paling 1000 meter atau 2000 meter mungkin. Dan lebih dari itu nggak akan bisa. Sementara laut kan lebih dari itu kedalamannya. Dan mungkin di bawah itu ada kehidupan yang lain, yang di luar sepengetahuan manusia. Ya, kalau bisa dibilang sih mungkin ada monster di dalamnya. Monster bernapas insang. Dan laut yang begitu luasnya juga di dalam laut itu ada goa-goa yang belum disentuh juga oleh manusia untuk ke dalam situ. Dan karang-karang di laut itu sangat indah sekali, ubur-ubur, makhluk bening yang tapi hidup kayak kaca, kayak lampu. Kalau kena sinar itu bercahaya. Dan itulah keragaman dari makhluk-makhluk yang ada di dalam laut, di bawah laut, yang bisa kita nikmati kalau kita mulai ke Jakarta itu SeaWorld, ada kan dunia air tuh, atau enggak lewat film-film yang ada di TV atau di internet, film-film ilmu pengetahuan tentang dunia bawah laut. Demikian gue bercerita tentang kehidupan di bawah laut di konten ini. Gue Arun Segi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.